Hai 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 kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti, dan saya ditemani oleh Cengkelin. Kali ini kita mau ngobrolin tentang yang rindu, namun tidak bisa memiliki. Aduh, dari judulnya aja udah sedih ya. Yang rindu, namun tidak bisa memiliki, tapi ini banyak banget. Banyak banget yang merasakan seperti ini, rindu menggebu-gebu, rasanya rindu menusuk-nusuk. Tapi entah karena sesuatu hal tidak bisa memiliki, ya. Bisa jadi mungkin third party atau sudah berpisah namun masih rindu, atau ada banyak hal yang kita mau lihat sama-sama. Oke, ini sifatnya adalah general reading, artinya tidak mungkin resonate dengan semua kamu, so be wise and be smart sayangku ya. Dan thank you banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Oke, aku mau doain khusus buat kamu. Tarik nafas ya. Aku mengambil energi bulan, aku mengambil energi matahari. Aku mengambil energi semesta. Kiranya buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel, diberikan kepada kamu satu kedamaian hati, diberikan kepada kamu satu ketenangan, satu keindahan yang hakiki di dalam kehidupan kamu, sehingga kamu bisa menjalani kehidupan ini, memperlakukan segala peristiwa sebagai tarian yang indah. Oke? Terima ya. Dan yang belum subscribe, ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi, sayangku. Oke? Yang rindu, namun tidak bisa memiliki. Wow. Oh, kartunya juga udah kayak gini ya. Dan ini ada api. Ini rindunya tuh berarti rindu yang membara. Romance. Ini adalah satu hubungan yang benar-benar dalam ya. Ini udah bukan kayak sekedar naksir-naksir lagi, tapi ini udah kayak love. Love, deeply in love gitu ya. Benar-benar yang, ya, koneksinya sangat dalam. Karena ada cinta. Ada cinta yang menggebu-gebu di sini. Oke. Saya akan tarik, saya akan coba lihat peristiwa apa sih yang terjadi. Yang rindu namun tak bisa memiliki. Apakah dia juga merasakan kerinduanmu? Apakah dia juga merasakan yang sama? Dan apakah memungkinkan bisa terjadi union suatu saat entah kapan? Kalau nggak bisa ya mungkin di episode kehidupan selanjutnya. Oke. Rindu, tapi tak bisa memiliki. Wow. Ya, nggak apa-apa. Sedih-sedih dikit malam-malam. Ini apa sih? Ini malam-malam gini ya, sedih-sedih dikit, melo-melo dikit, nggak apa-apa. Oh, I see. 5 of Wands. The Hermit reverse. 9 of Wands memang berat ya. Ada kucingnya. Memang berat. Oh, ada 5 of Cups. Ya. Oke. 7 of Pentacles. Oke, di sini ada energi Aries, Sagittarius Leo, Capricorn, Taurus, Virgo, lalu ada Cancer, Pisces, dan Scorpio. Oke. Jadi ada energi 9 zodiak di sini ya. Oke, let's see. Wait ya. Oke. Ini
Hubungan ini sangat syarat dengan emosi. Ada high tense, ada ketegangan ya. Ketegangan ini mungkin bisa dipicu dengan pertengkaran-pertengkaran, atau bisa juga dipicu dengan kayak apa ya, kayak threat gitu. Threat itu maksudnya ada ancaman-ancaman yang di luar dari hubungan kalian ya. Ada pressure gitu ya. Jadi seperti itu. Dan ini saya rasa sih ini kalian sudah terlibat dalam satu sentuhan fisik yang ya maksudnya sudah hubungannya mendalam gitu. Hubungannya mendalam. Dan di sini saya bisa melihat ini ada kayak semacam kekecewaan gitu ya. Ada satu keputusasaan. Ini sebenarnya tuh kamu tahu bahwa orang yang kamu rindukan ini tidak bisa bersatu dengan kamu. You are fully aware. Kamu tuh benar-benar menyadari hal ini. Dan dia pun juga menyadari hal yang sama atau serupa. Karena di sini ada dead end atau jalan buntu. Ya. Hermit reverse, jalan buntu. Mau dibolak-balik, mau putar-putar, tetap aja ketemunya itu jalan buntu. Seperti seolah-olah memang gak ada jalan untuk kalian itu bersama ya. And as I can see, ini memang berat banget. Dan kemudian karena merasa bahwa hubungan ini begitu berat, akhirnya entah dia atau kamu memilih untuk run away. Memilih kayak untuk, ya udah deh gitu. Aku pergi aja gitu dari hubungan ini. Padahal sebetulnya di dalam hati itu masih ada perasaan yang mendalam, masih ada rindu di sini ya. Dan entah kamu atau dia yang memutuskan untuk udah diakhiri aja. Dan di sini terlihat satu bahwa mencoba mengakhiri satu ketidakbahagiaan atau mencoba untuk mengakhiri koneksi yang terasa begitu menyakitkan ya, otomatis ya, karena kalau rindu terus kemudian gak bisa bersama itu sakit sebetulnya. Dan ini dilakukan entah oleh kamu atau oleh dia ya. Jadi mencoba untuk memutuskan masa lalu, mencoba untuk mensudahinya dengan memutuskan koneksi. Udah deh, aku pergi aja gitu dari hubungan ini, dan lebih baik siksaan-siksaan ini tuh diakhiri gitu ya. Entah mungkin ini hubungan twin flame atau hubungan karmik ya. Hubungan twin flame atau hubungan karmik yang terjadi, dan ya daripada terus-terusan menguras emosi, karena hubungan seperti itu sangat menguras emosi. Dan akhirnya salah satu memilih pergi, lalu kemudian memutuskan untuk memutus satu koneksi dan lebih fokus kepada finansial. Di sini ada Seven of Pentacles, mencoba menumbuhkan pondasi keuangan gitu ya. Tapi itu sebetulnya hanya sebuah bentuk kayak pelarian atau pengalihan sih. Kalau pelarian sih enggak ya, tapi kayak pengalihan gitu loh. Jadi biar pikiran itu enggak berpikir tentang dia, enggak berpikir tentang yang dirindukan. Jadi seperti itu. Akhirnya larinya itu adalah ke uang atau ke pekerjaan ya. Bekerja sekeras mungkin, pokoknya sampai capek, begitu capek udah nggak bisa ingat lagi. Oke, saya akan coba gali apa sih yang terjadi di sini ya. Ini dalamnya, dan ini adalah satu konten yang mendadak, saya nggak rencanakan. Terpikir aja, terbersit. Terus ya bikin gitu, ini bikinnya malam-malam ya. Bikinnya malam-malam, terbersit aja, dan aku mau. Nggak tahu, mungkin memang ada seseorang di sana yang membutuhkan readingan ini, dan barangkali itu adalah kamu ya. Who knows? Kita lihat saja apakah memang ini adalah kisah kamu. Oke. Let's see. Oke. 4. Ini di sini ada satu pihak yang memang sepertinya kayak apa ya? Kayak terpesona banget, dan ini pihak yang terpesona ini sebetulnya di sini sih saya melihat ada bau-bau, bumbu-bumbu kayak dimanfaatkan seperti itu. Break up, separation ya. Ya jelas aja kan nggak bisa bersatu. Di sini ada kartu break up, ada kartu separation ya. Abandonment, mungkin
mungkin kamu itu juga ditinggalkan atau ditelantarkan, abandon tuh ditelantarkan, tapi mungkin bukan ditelantarkan ya, kalau bahasanya tuh ya ditinggalin begitu saja ya. Eh, saya melihat di sini salah satu bahkan sudah menikah, atau jika tidak menikah, salah satu itu sudah memiliki satu pasangan yang dekat banget gitu ya. Salah satu atau bahkan kedua-duanya juga bisa. Tapi yang jelas ini di sini ada ada satu aroma pernikahan. Ada melibatkan pernikahan gitu ya. Dan ini saya rasa salah satunya mungkin pergi untuk menikah dengan yang lainnya, atau memang sebelum bertemu pun itu kalian sudah memiliki pasangan, dianya atau kamunya sudah memiliki pasangan salah satunya. Sehingga dari awal itu pun sudah tahu bahwa ini hubungannya nggak mungkin untuk dilanjutkan. Tapi yang namanya perasaan memang muncul kan, kita nggak bisa deny, nggak bisa mengingkari ya perasaan muncul ya. Jadi saya rasa seperti itu ya. Ini salah satunya itu seperti kayak seolah-olah ngebucin banget yang satunya. Ngebucin, terus kemudian di being charm itu terpikat banget, and being used ya. Being used itu kayak seolah-olah ya, ini salah satu mengontrol yang lainnya ya. Jadi, being used, kayak semacam mungkin dimanipulasi atau gimana ya. Being used sehingga sampai salah satu pihak itu berkorban gitu ya. Keluar satu pengorbanan yang besar, pengorbanan yang banyak gitu, dan akhirnya ketika terjadi separation ini sangat menyakitkan. Ya, ketika terjadi perpisahan sangat menyakitkan, dan I can see why gitu. Saya bisa melihat kenapa. Kenapa kalian tidak bisa memiliki gitu ya, nggak bisa saling memiliki. Padahal rindunya setengah mati kan, ternyata ada pihak di sini. Ada satu ikatan pernikahan di salah satunya, dan ikatan pernikahan itu kita nggak bisa kayak semudah membalik telapak tangan and then nyuruh cerai, nyuruh divorce gitu, nggak ya. Karena pernikahan kan nggak main-main, di situ ada komitmen, di situ ada janji ya. Memutuskan sebuah janji, apalagi kalau misalnya ada pihak yang terlukai, itu karmanya tuh berat banget. Ya, karmanya berat banget, dan itulah mengapa akhirnya mungkin entah kamu atau dia mengambil satu keputusan untuk ya udah nggak apa-apa, kita terpisah aja gitu ya, nggak usah menyatu gitu ya. Ada seperti itu. Oke, saya mau coba tarik lagi. Energinya apa? Ini kartu tuh gede banget, susah gitu kalau ngocoknya, susah bener. Trust. Dalam hubungan ini, kamu atau kalian itu diajarkan untuk percaya sepenuhnya kepada semesta. Percaya bahwa semesta itu atau Tuhan, Allah, apapun bahasanya, apapun sebutannya. Saya pakai istilah Tuhan aja ya. Percaya bahwa Tuhan itu mengerti yang terbaik gitu buat kalian berdua ya. Jadi ini kalian berdua itu diperhadapkan pada satu dan kondisi bahwa sepakat dengan semesta. Ya, sepakat dengan semesta. Karena begini, kalau seseorang itu memang ditentukan untuk menjadi milik kamu, sebesar apapun usaha untuk menolaknya akan tetap datang. Namun ketika seseorang itu tidak ditentukan untuk menjadi milik kamu, sebesar apapun usaha kita untuk mempertahankan akan tetap berpisah. Ya, jadi mau nggak mau gitu, itu adalah belajar tentang accept, ya, accept, kemudian mempercayai Tuhan bahwa Tuhan itu ngerti gitu ya, Tuhan itu ngerti, dan ini kamu kayak semacam menyerahkan kerinduanmu. Kamu seperti mempersembahkan, ini Tuhan, aku tuh rindu udah nggak bisa apa-apa lagi. Dan kerinduanmu itu kamu persembahkan kepada Tuhan ya. Dan belajar untuk mempercayai Tuhan bahwa ya sudah, kalau misalnya memang enggak ya menerima gitu. Jadi di sini saya tidak melihat seperti sebuah upaya untuk memaksakan ya.
Sepertinya mungkin kamu sudah mulai bisa menerima karena dari awal kamu tahu bahwa memang ini adalah satu hubungan yang sepertinya sulit untuk diwujudkan menjadi satu persatuan atau union ya. Dan aku mau coba cek ada bunga-bunga perasaan apa di antara kalian, terutama dia ya. Ada bunga-bunga. Dan dia sedih ya. Ini entah kamu entah dia. Kerinduan namun tidak bisa memiliki ini membuat kamu atau dia ini benar-benar di dalam satu kesedihan yang dalam hingga sampai berantakan. Maksudnya berantakan, I'm a mess. Sampai kayak seolah-olah tuh nggak bisa ngapa-ngapain ya. Udah kayak berantakan banget karena saking rindunya gitu loh. Yang dipikirkan cuma ada dia atau dia pun juga yang dipikirkan cuma ada kamu gitu. I'm sad and I'm a mess. Aku tuh sedih banget gitu. Ini sedih banget karena memang tidak bisa bersatu. Padahal sebetulnya yang dirasakan adalah mungkin memang pertautan kalian itu begitu kental, begitu mendalam gitu ya. Dan menurut dia kamu adalah seseorang yang baik. Dan ternyata kebaikan kamu itulah yang sebetulnya menyentuh jiwanya. Menggoreskan satu kesan yang mendalam di dalam jiwanya. Dia berkata, aku melihat bidadari. Kalau misalnya kamu laki-laki, maka dia mengatakan, aku melihat malaikat, gitu ya. Aku melihat satu sosok malaikat yang begitu baik, yang begitu menyentuh hatinya. Ya, dia merasakan bahwa kamu tuh indah, ya. Beautiful itu bukan hanya sekedar untuk perempuan, laki-laki juga bisa dia ngomongin beautiful. Kamu tuh indah loh. Jadi apa ya, mungkin kayak jiwamu, perilaku, apa yang kamu lakukan itu mendapat satu tempat spesial di dalam hatinya dia. So, sekali lagi ini memang satu hubungan yang tidak bisa terjadi union, ya. Sekeras apapun usahanya memang tidak bisa terjadi union dan saya akan tarik satu kartu untuk closing, untuk penutup apa yang harus kamu lakukan. Ya sebenarnya kamu pun tuh sudah tahu gitu. Kamu sudah paham kok. Kamu sudah mengerti dan kamu sudah tahu ya. Sebenarnya sudah paham, sudah tahu. Kita lihat. Oke. Ya, jadi yang kamu lakukan adalah menerima. Menerima kondisinya atau menerima kondisi kalian yang memang tidak dapat bersama. Ya. Dan membiarkan cinta, di sini cinta. Membiarkan cinta kalian itu sebagai sesuatu yang mekar indah di dalam jiwa masing-masing. Kayak seolah-olah kayak masuk di museum gitu ya, di laminating atau di figura gitu, saking indahnya. Dan ya menerimanya bahwa kondisi memang tidak bersatu dan cinta itu dibiarkan tumbuh indah di dalam hati kalian masing-masing. Allowing itu mengizinkan ya. Ya, menerima. Dan inilah salah satu derita sekaligus keindahan cinta. Derita karena kadang-kadang memang kita tidak bisa bersama, tidak bisa bersatu. Dan keindahan adalah karena perasaan cinta adalah cinta yang satu perasaan yang indah, satu perasaan yang murni. Ya, dinikmati saja, terima, mengalir, tersenyum. Terima, mengalir, tersenyum. Tidak perlu melibatkan ego di dalamnya, tidak perlu untuk berusaha untuk memisahkan atau memutuskan satu tali pernikahan yang melibatkan kalian berdua di dalamnya. Namun terima, mengalir, tersenyum. Terima saja bahwa cinta ini tumbuh sebagai sesuatu karunia. Mengalir apapun yang terjadi di alam semesta. Kalau misalnya memang tidak bisa terjadi union ya sudah diterima. Tersenyum ya, tersenyum menikmati keindahan cinta anytime, every day. Well, oke kesayangan, jika readingan ini resonate buat kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang melakukan personal reading, silakan hubungi nomornya tertera di kolom deskripsi. Dan buat kamu yang tidak memiliki budget, ya, nyalakan loncengnya supaya Bunda sering live, jadi biar nggak ketinggalan ya sayangku ya. Well, oke kesayangan.
I wish you good luck in love. I love you. Bye-bye.